Oke, good morning semuanya. Selamat pagi teman-teman, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Sangat senang sekali ya kalau datang ke sini ya. Rasanya atmosfernya itu berbeda banget ya. Saya tadi waktu worship juga, saya lihat Tuhan itu berbicara banyak hal ya dalam kehidupan saya, mengingatkan melalui firman-firman, melalui pujian. Thank you buat New Life Worship juga yang sangat luar biasa yang melayani ini semua. Karena kasih dan Injil Kristus ya yang sudah menyelamatkan kita ya, dia datang ke dalam dunia ini. Dia mati menebus dosa kita, dia bangkit, dia naik ke sorga ya. Bukan cuma sekedar sebuah informasi, data, sejarah, arkeologi yang kita bisa kemudian diskusikan. Tetapi juga kebenaran itu mengubahkan kehidupan kita ya. Mengubahkan hidup kita hari lepas hari, bahkan menolong kita untuk melihat perjalanan hidup. We live by faith, not by sight katanya firman Tuhan. Kita melihat dengan iman bukan karena melihat dengan mata jasmani kita. Dan kita sadar dan percaya bahwa kasih Tuhan di dalam kehidupan kita tidak akan pernah berhenti. Oleh karena itu mari kita langsung saja akan melihat satu bagian firman Tuhan, dan sebelumnya saya mengajak kita semuanya untuk sekali lagi berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, ini waktu kami untuk datang kepada Engkau di bawah kaki salib-Mu mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Engkaulah kekasih hati kami, Engkaulah permata hidup kami, di dalam Engkaulah kami menemukan arti hidup yang sejati. Kami mengucap syukur ya Yesus Tuhan kami, karena Engkau rela meninggalkan surga mulia datang ke dalam dunia ini, merengkuh kami. Manusia yang berdosa, yang egois, yang seringkali mengabaikan Tuhan dan merasa menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Tetapi Tuhan kasih dan keajaiban kasih-Mu dari Kalvari terus mengejar kami dan membawa kami semakin hari semakin dekat di dalam kasih karunia-Mu. Dan hari ini kami datang Tuhan, rindu sekali untuk mendengar firman-Mu, apa yang Engkau ingin sampaikan di dalam hidup kami ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hidup ini tanpa Engkau tidak ada artinya apa-apa. Dan kami tahu Tuhan, perjalanan panjang yang kami jalani di tengah-tengah dunia ini suatu kali akan berakhir. Dan kami akan memasuki sebuah kehidupan di mana kami boleh bersama dengan Tuhan. Kami tidak tahu kapan waktu, tapi kami yakin satu hal, bukan karena panjang atau pendeknya hidup usia kami dalam dunia ini, tapi berapa banyak kami berkontribusi di dalam kerajaan Allah memberitakan akan Injil Kristus Tuhan kami di dalam kehidupan ini. Tuhan berfirmanlah, pakailah hamba-Mu yang sangat terbatas, mampukan dia untuk menjadi berkat. Dan kami yakin Allah Roh Kudus yang tidak nampak dengan mata jasmani Engkau hadir di sini. Dalam hati dan pikiran kami Tuhan, bekerjalah sebebas-bebasnya dan tolonglah kami untuk kami boleh mengambil sebuah keputusan yang menerobos di dalam segala hal di dalam hidup ini. Ini doa kami berdoa memohon. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami, Gembala yang baik, firman yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat manusia satu-satunya, kami sudah berdoa dan memohon. Amin, amin, amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita langsung saja membuka kitab Injil Yohanes pasal yang ke-21. Oke, Injil Yohanes 21, hari ini temanya adalah pembaharuan hidup. Saya yakin ini bukan tema yang baru ya, tapi saya yakin ini walaupun klasik, tapi kita sangat membutuhkan ya, sama seperti mobil klasik itu dicari ya. Sesuatu hal yang klasik itu nilainya itu timeless. Ya, harganya itu udah wow, wadidaw. Dan saya yakin di dalam iman Kristen ada beberapa tema, itu kembali ke basic ya, kembali kepada Alkitab, kembali kepada hal yang mendasar. Why I believe what I believe, kenapa saya percaya apa yang saya percaya. Why I do what I do, kenapa saya melakukan apa yang saya lakukan. Why itu bicara tentang sikap dan motivasi hati. Oleh karena itu mari kita melihat satu bagian dari Yohanes pasal yang ke-21, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Nah, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian dan saudara bisa menyimaknya di Alkitab masing-masing. Yohanes pasal 21 ayat 15. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Respon yang ketiga dikatakan, maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu, segala sesuatu engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 18, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki.
Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Bagian ayat 18 adalah epilog dari sebuah kehidupan di mana kemudian Simon Petrus harus mengakhiri hidupnya. Dan kita akan coba highlight bagian kalimat di dalam ayat 15 sampai dengan ayat ke-18. Berapa dari kita hari ini yang belum pernah dengar khotbah dari sini? Ada yang belum pernah dengar khotbah dari kisah yang sangat kontroversi dan fenomenal? Ada? Saya yakin kita semuanya udah pernah dengar ya khotbah ini. Ini sering banget dikhotbahkan, apalagi kalau kita udah ngomong tentang Paskah. Waktu ngomong tentang Paskah, kebangkitan dan seterusnya, ayat ini sering banget ya dipakai. Ya, di mana Tuhan Yesus datang kembali kepada Simon Petrus dan kemudian bertanya dengan 3 pertanyaan tentang kasih. Dan saya yakin bahwa bagian tentang kasih adalah bagian menjadi mendasar. Ya, waktu Tuhan Yesus datang kepada Simon Petrus, dari semua percakapan yang bisa diangkat oleh Yesus kepada Simon Petrus, dia bertanya tentang sebuah tema, do you love me? Sebuah pertanyaan yang mungkin karena sering didengar tidak lagi punya arti, padahal ini artinya sangat dalam. Ya, pertanyaan yang kalau kita tanya saja kepada pasangan kita, kepada anak kita, itu bisa menggugah hati dan rasa ya. Tadi malam saya tanya sama anak saya, umur 14 tahun, saya bilang saya tidur-tiduran sama dia, saya peluk dia, lalu saya tanya sama dia, Deon, do you love me? Ya. Terus gak lama kemudian cuma ada sebuah kalimat sedemikian, dia langsung meresponnya tidak dengan kata-kata tapi dengan air mata. Ya, dengan air mata. Seakan-akan sebuah kalimat-kalimat yang kalau kita ngomong kepada orang saja, yang kita kasihi, seakan-akan ini kayaknya ada sesuatu deh. Ya, ada sesuatu. Pertanyaan, kenapa kamu bertanya? Apakah aku mengasihi engkau? Dan ini bagian yang kita mulai coba memikirkan. Kenapa? Karena kasih yang mengubah hidup. Tidak ada aturan atau hukum apapun di dalam dunia ini. Dari sejak dahulu kala kita tahu berapa banyak manusia dikasih aturan dan hukum. Manusia never change, gak pernah berubah sudah. Mau berapa banyak aturan yang diberikan kepada manusia bagi natur kita yang sudah berdosa. Kita selalu mencari cara untuk apa? Mengelak atau denial. Maka pertanyaannya bukan karena kita ini tahu atau tidak tahu, bukan. Pertanyaannya adalah apakah kita mau tahu akan kebenaran. Karena problem basic hidup kita adalah kita tidak mau tahu. Maka saya membuka dengan kalimat seperti ini saudara sekalian. Kita tahu ya tema di New Life Church hari ini adalah closer, mendekat. Nah saya akan membuka dengan sebuah kalimat yang mungkin agak senggol sedikit tema tersebut. Yaitu sejatinya kita tak pernah mau mendekat pada Tuhan. Sejatinya. Sebagai manusia dengan natur berdosa kita tidak pernah mau mendekat kepada Tuhan. Tanpa lebih dahulu mengalami dekapan kasihnya. Inilah dasar dari sebuah pembaruan hidup. Bukan kita yang mau. Brother, kita gak pernah mau dekat kepada Tuhan. Kenapa? Karena by nature kebenaran itu melawan against our lust. Melawan daging kita, saudara. Semakin kita mengenal kebenaran, semakin orang bertanya, lebih baik gua gak tahu. Kalau saya tahu, saya semakin dipaksa untuk melakukan itu menjadi sebuah tuntutan yang baru dalam hati. Jadi lebih baik saya nggak tahu. Kalau saya nggak tahu, maka sedikit tuntutan. Kita selalu mencari pembenaran daripada kebenaran. Kita selalu mencari excuses. Kita selalu tidak ingin mendekat kepada Tuhan karena seakan-akan di dalam hati kita ada konsekuensi dari pilihan semakin dekat dengan Tuhan. Saya ketemu dengan banyak bisnismen hari ini yang selalu curhatnya begitu. At the end of our conversation, saya ngomong begini, Pak Joy, seandainya saya ini manusia lama, masalah gini selesai, gampang. Terus saya tanya, maksudnya gimana Om? Yang gini-gini kalau ada duit, beres udah. Beres, ini masalah, masalah kecil. Tapi setelah saya ikut Yesus, saya terima Yesus, semua pilihan dan keputusan selalu terkait dengan pertanyaan kepada diri saya. Waktu keputusan ini saya buat, apakah saya melakukannya karena saya mengasihi engkau atau karena saya hanya mengasihi diri saya melampaui bisnis saya. Sudah ini gak gampang, benar gak sih? Halo? Anak-anak muda hari ini juga gak gampang gitu loh. Ya udah jatuh cinta gak nanya KTP-nya, repot kan? Ya, udah belakangan tahu beda agama gitu. Lalu kemudian waduh gimana nih? Cari pembenaran sudah. Pembenarannya apa? Ya udah deh, semua itu sama. Tuhan itu satu, iman kita yang berbeda. Oh, langsung dinyanyiin tuh lagunya. Gokil. Ya nggak apa-apa demi cinta ya. Kita harus berjuang demi cinta. Gunung aku daki, samudra aku terjangi. Nggak apa-apa, yang penting kita terus tetap bersama. Wah, orang tua ngomong makan tuh cinta.
Makan tuh cinta. Ya. Karena pada dasarnya kita selalu mencari pembenaran. Nah waktu kita sudah terima Yesus, hati kita tuh selalu pengennya jauh. Kenapa? Karena semakin mendekat, kita sadar ada konsekuensi. Dan ini bagian yang penting dalam kekristenan. Apa itu? Karena dekapan kasih Tuhan justru membuat kita itu semakin mau mendekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita sadar semua yang Tuhan nyatakan bukan karena dia benci sama kita, tapi dia sayang sama kita. Waktu dia sayang sama kita, dia kasih sebuah guidance. Guidance itu bukan untuk membuat Anda semakin ada di bawah, enggak saudara. Guidance itu membuat kita sadar bahwa kita butuh Tuhan karena kita tahu di tengah dunia ini kita nggak bisa melangkah. Sudah apa jadinya hidup dengan semua hal yang kita dapat miliki, tapi kita nggak tahu kita mau kemana. Betul nggak sih? Sudah kalau Anda punya mobil, punya banyak bahan bakar, Anda bisa keliling-keliling. Suatu hari Anda akan bosan kok di mobil itu. Karena pasti pertanyaannya adalah kita ini mau kemana? Bukan apa yang kita akan bawa, tapi kita mau kemana sudah. Jadi sebuah pertanyaan, keluarga kita mau kemana? Hidup kita mau kemana? Anda yang pacaran hari ini akan menikah, tujuannya mau kemana? Apa yang mau dituju? Dan mendekat kepada Tuhan harus bisa dialami ketika kita mengalami dekapan kasih Tuhan. Dan sangat amazing. Karena kekristenan mengajarkan kepada kita punya Tuhan bukan cuma transenden. Dia datang saudara ke dalam dunia ini. Dia datang ke dalam dunia ini mati menebus dosa. Bro, saya tahu ada kepastian hidup kekal. Tapi bukan hanya itu. Tuhan itu datang supaya kita punya arti hidup di dalam dunia ini. Dan waktu kita punya arti hidup dalam dunia ini, kita tahu setiap langkah, walaupun berat, itu worth. Itu layak untuk dijalani. Kenapa? Karena destinasinya itu lebih berharga daripada apa yang saya bisa jalani dalam hidup ini. Soalnya ini penting buat kita pahami. Kalau kita nggak mengalami pembaharuan diri, saya yakin kok iman kekristenan kita burn out. Capek sudah. Dan kasih menjadi landasan terhadap pembaharuan diri. Memperbaharui diri itu sudah keniscayaan. Karena sesuatu yang baru tidak ada diperbaharui menjadi lama. Betul? Mobil aja ngerti tau gak? Mobil, tuh tau. Mobil tuh selalu upgrade saudara. Kenapa? Karena selalu ngeluncurin yang lama, walaupun dia pertama first release, orang pada wow, seneng, tapi lama-lama juga bosen. Karena yang baru, lama-lama menjadi lama. Betul gak sih? Selalu ada sesuatu yang baru. Karena sesuatu yang baru, kita kemudian merasa dinamis. Dan ini bagian yang penting karena kasih adalah landasan dari pembaharuan. Nah saya akan mulai dengan sebuah kata yang seringkali banyak orang itu, ini kesalahan populer ya. Saya akan buka dengan kalimat pertanyaan, apakah kata kasih dalam Alkitab adalah kasih agape yang menunjuk pada kasih Tuhan? Ya, kalau Anda membaca Yohanes pasal 20, Yesus datang pada Petrus. Pertanyaannya adalah apakah engkau mengasihi aku? Dalam bahasa aslinya kata mengasihi di dalam bagian pertama, kedua, ketiga itu berbeda. Yang pertama adalah do you agape with me? Gitu ya kalimatnya. Kamu agape gak sama saya? Lalu Petrus mengatakan yes, aku phileo kepadamu. Pertanyaan kedua, Yesus tanya lagi apakah engkau agape kepadaku? Petrus ngomong aku phileo kepadamu dalam bahasa Yunaninya. Tapi kalimat yang terakhir, Yesus ganti nama. Bukan lagi pakai agape. Apakah kamu phileo kepadaku? Yesus seakan-akan seperti menurunkan sebuah derajat agape ke phileo. Lalu kemudian respon Petrus, menangislah Petrus. Saudara ini saya dulu punya pemahaman gini saudara. Saya menafsirkan ayat ini, saya menjelaskan kata ini begitu. Jadi kenapa Petrus nangis? Karena seakan-akan Yesus tuh menurunkan derajatnya. Do you agape, agape, agape? Petrus ngomong enggak, aku phileo, phileo, phileo. Yang ketiga kali, Yesus ngikutin Petrus. Kamu berarti phileo sama saya. Maka Petrus menangis. Saudara ini menarik ya, karena bertahun-tahun saya memegang kalimat atau sebuah prinsip kasih Tuhan sama dengan agape. Padahal di dalam Alkitab enggak begitu bro. Ini dia. Kita sedikit studi kata ya supaya kita dapat 2 SKS, nanti siapa tahu Anda bisa lulus. Ya. Di dalam Alkitab ada beberapa kalimat yang sering kali dipakai bergantian. Ada logos, ada rema. Ini yang sering paling populer. Seakan-akan begini, kalau dengar khotbah, saya dengar logos. Lalu kalau saya dapat sesuatu, saya jadi rema. Sebenarnya enggak begitu sudah. Ini beberapa kalimat yang saya coba catat dari Kisah Para Rasul 10:44. Rema menunjuk kepada sebuah perkataan, logos menerimanya. Jadi waktu saya ngomong, ini enggak selalu logos, enggak.
Bisa jadi ini rema juga dalam Kisah Para Rasul pasal 10. Di dalam Matius 12 ayat 36 ada perkataan yang sia-sia. Menariknya yang dipakai kata justru rema. Jadi bahasa Yunani pada waktu kita membaca Alkitab, itu seringkali ada beberapa kata yang sinonim diganti bergantian, dipakai bergantian, tapi artinya sama. Ini juga berlaku kepada agape. Kata agape dalam catatan saya itu dipakai bergantian. Dalam pasal 13, pasal 20, pasal 21 sama. Dan yang menariknya saudara sekalian, Paulus menggunakan kata agape dalam 2 Timotius 4 ayat 10 dengan sebuah gambaran Demas telah mengasihi dunia. Kata mengasihi dipakai kata agape. Jadi kalau kita hari ini belajar apakah kata agape selalu menunjuk kepada kasih Allah, lalu phileo kepada ini? Bukan. Itu studi kata di dalam bentuk Helenisme Yunani. Membagi storge, phileo dan lain sebagainya. Tapi Alkitab tidak menjelaskan hal itu. By definition nggak begitu. Bahkan dalam Septuaginta atau ya, LXX ya. Jadi kalau Yunani ke Ibrani, kata agape ke Ibraninya LXX, itu kata agape dipakai pada waktu terjadi perkosaan sudah. Sikem terhadap Dina, Amnon kepada Tamar, Yakub kepada Yusuf, pakai kata agape sudah. Jadi kalau hari ini kita belajar agape, tidak menunjuk kepada kasih Allah yang khusus sebenarnya. Berarti apa yang terjadi pada Yohanes pasal 21 nanti kita akan coba gali. Tapi saya mau berhenti dulu di sini. Maksudnya apa sih Pak? Kenapa kita harus belajar ini? Karena sejatinya bukan sekedar istilah, di next slide ya, tapi isi dan definisi yang menentukan sebuah kebenaran. Ini dia. Karena teks tanpa sebuah konteks bukanlah kebenaran. Lihat ya. Kita pakai kata agape, ada phileo, ada storge, semuanya namanya kasih. Lalu kita bisa memahami arti kata itu membutuhkan apa saudara? Membutuhkan konteks. Jadi kalau ada orang kutip A, kutip B, kutip C, walaupun berbau Alkitab, berbau rohani, belum tentu kebenaran saudara. Belum tentu kebenaran. Apa sih implikasinya? Brother, Anda sekarang hidup di dalam dunia media sosial, brother. Saya banyak masukan dari anak-anak muda di DM. Pak Jo, ini pastor ini benar atau enggak? Lalu saya cek, ngomongnya apa sih? Waduh, ada kalimat A, B, C. Ada ayat-ayat yang dipakai, saudara. Perhatiin ya, bukan semua orang yang mengutip ayat pasti kebenaran. Loh kok Pak Jo ngomong begitu sih? Karena konteks menentukan isi, definisi itu tidak ada artinya tanpa sebuah konteks. Ngomongnya apa? Kalau ngomongnya tentang sebuah kisah yang sangat menyentuh hati, tiba-tiba diakhiri dengan sebuah ayat, belum tentu ayatnya itu sama dengan apa yang menjadi kisahnya, saudara. Tahu gak sih? Kalau nggak begitu, repot. Anak pemuda ngomong, Pak, saya ini kalau sekolah Pak, selalu nyontek. Loh kok bisa gitu? Karena ada ayat firman Tuhan, bertolong-tolonglah engkau dengan orang yang lemah. Lah saya ini kalau matematika lemah Pak, jadi saya harus nyontek dan teman saya dapat firman yang sama Pak. Mari kita bertolong-tolonglah gitu loh. Jadi kalau kita bertolong-tolong ya sudah, kita sama-sama membantu orang tua kita, betul gak sih? Supaya bayar uang sekolahnya gak nambah, kan kalau gua gak lulus, kan gak naik nambah lagi bayarnya. Mari kita bertolong-tolongan satu dengan yang lain. Sudah gak begitu sudah. Kenapa? Karena iblis pun mencobai Yesus dengan apa? Dengan ayat firman. Ada tertulis, lemparkan tubuhmu, maka malaikat akan menatang engkau. Ada tertulis dalam kitab Mazmur sudah kamu lempar aja badanmu begitu. Ini jadi sesuatu hal yang membuat kita tuh kemudian gimana sih? Nah konteks ini kita bisa belajar dalam Yohanes pasal 21. Kasih Kristus adalah awal dari sebuah pembaharuan diri. Kalau begitu Pak, waktu Yesus ngomong sama Simon Petrus, apakah engkau agape kepadaku? Lalu kemudian Petrus menjawab phileo, sebenarnya apa maksud Yesus di sana? Jadi kalau kita memperhatikan baik-baik, sebenarnya poin pentingnya adalah kalimat yang ditanyakan Yesus yang diulang beberapa kali. Kalimatnya begini, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada ini? Ini ya ayat 15 ya. Dan Petrus mengatakan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Ditanyanya 3 kali sudah. Kalau Anda membaca di dalam scene-nya, kapankah itu terjadi? Mirip sekali kejadiannya ketika
Petrus menyangkal Yesus. Berapa kali? 3. Seakan-akan Petrus sedang mengulang sebuah kejadian yang dia lakukan kepada Yesus. Kamu ya muridnya? Bukan, saya nggak kenal. Pasti kamu? Enggak, saya nggak kenal. Kamu? Saya nggak tahu siapa dia. Dengan hal yang sama, Yesus mendatangi Petrus. Dan dia 3 kali bertanya kepada Petrus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Semakin seberapa besar Petrus menyangkal Yesus, semakin Yesus mencintai Petrus. Saudara, kalau kita memperhatikan kalimat ini, kata mengasihi ini menunjuk kepada penyangkalan Petrus. Saudara. Dan semua scene-nya seakan-akan dicatat oleh Yohanes menggambarkan sebuah situasi yang sama persis seperti waktu Petrus menyangkali Yesus. Pernah tahu deja vu gak sih? Deja vu. Tuh ya. Kayaknya gue pernah deh di sini gitu. Sama siapa ya? Kenapa ya? Tahu sih? Kayak mengingat sesuatu yang pernah terjadi. Apa ya? Dan saya yakin Petrus waktu itu, waktu ditanya 3 kali, Petrus deja vu. Maka pada waktu ketiga kalinya, Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Petrus nangis, kenapa? Karena dia mengingat, begitu dalamnya aku sudah menyangkal engkau Tuhan, tapi sebegitu besar kasih-Mu kepadaku sehingga kau bertanya 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Artinya Petrus tidak ditinggalkan, saudara. Saudara, ini poin yang penting buat kita memahami, saudara. Anda tidak akan pernah mengalami pembaharuan kalau Anda tidak sadar betapa ajaibnya kasih Tuhan. Ini dia, mari kita baca sama-sama kalimat ini. Udah keluar, 3, 2, 1. Begitu ajaibnya kasih Kristus. Karena apa? Semakin jauh kita berlari dari Tuhan, semakin dekat Dia mengejar untuk mendapatkan kita kembali. Saudara, Anda posisi di mana sekarang? Kalau Anda merasa Anda semakin jauh dengan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah tinggal Dia mengejar Anda untuk mendapatkan Anda kembali. Karena kemanapun Anda pergi, disitulah Tuhan ada. Kemanapun akan melangkah, Anda berkata udah deh gak Tuhan-Tuhanan lagi deh. Saya udah capek. Pada saat Anda berkata gak usah Tuhan-Tuhanan lagi, Dia tidak pernah mengatakan ya udah deh kalau gitu gue cabut. Enggak. Dia duduk di sana dan menanti. Bahkan ketika Anda melangkah semakin jauh, Dia tidak semakin jauh, saudara. Dia justru datang lebih mendekat dan mendekat dan mendekat. Sampai pada satu titik Anda merasakan dekapan kasih Tuhan ketika Anda jatuh di dalam titik nadir yang paling bawah. Saudara, ini kasih Tuhan yang ajaib, saudara. Kasih Tuhan itu tidak meninggalkan Anda ketika Anda meninggalkan Dia. Dia tidak meninggalkan Anda jauh ketika Anda menjauh dari Dia. Ada orang yang menjadikan Tuhan tempat pelarian, betul. Ada orang yang melarikan diri dari Tuhan, betul. Tapi apapun pilihannya, kita punya Tuhan yang selalu berlari mendapatkan engkau kembali. Dan kasih yang ajaib ini membuat kita tersentuh dan berkata, Lord, how come? Bagaimana mungkin? Aku yang sudah jatuh berkali-kali dan sudah jauh dari engkau tetap membuka tanganmu untuk memeluk aku kembali. Saudara, kalau orang mengalami dekapan kasih Tuhan seperti itu, Anda tidak akan pernah mau menjauh dari Tuhan. Tapi justru akan semakin mendekat dengan Tuhan. Tapi bukan hukum, bukan aturan yang mengubah manusia, saudara. Bukan. Semakin Anda mencintai seseorang yang membuat Anda terluka. Dan Anda terus akan mencintai dia. Suatu kali kelak dia akan menyadari betapa ajaibnya. Kenapa sih kamu kok masih mau sih sama saya gitu loh. Saudara, saya udah pernah cerita kan, saya kepahitan sama gereja bertahun-tahun. Saya ngomong semua orang Kristen munafik lah, hipokrit lah. Termasuk papa mama saya lah. Percuma lah jadi orang Kristen. Percuma. Saya udah hopeless. Percuma. Saya dimasukin dalam panti rehab. Ada satu orang pendeta saat itu, dia mengatakan begini, Joy, setelah kamu nanti keluar, kalau ada sesuatu, call me, telepon saya. Saya dalam hati, jujur aja sih, saya ngomong, aloh ini mah Chicago Bulls lah, ya, Chicago Bulls, gitu ya, Bulls, gitu ya, tetet yang belakangnya ya, Chicago Bulls, pokoknya ya, dalam hati, udahlah, gue udah banyak dengerin gini-gini mah, ya, PHP, janji palsu. Suatu kali saya sakau, sudah. Jam 1, jam 2 saya mandi air dingin. Nggak tahan, saudara. Nggak tahan. Ya. Lalu saat itu saya keinget sama orang ini janji. Saya telepon. Di rumah saya telepon. Tahu dalam hati saya? Nggak akan diangkat.
Diangkat sudah. Halo, Om ini Joy Om. Weh, gimana kabarnya? Kayak ngomong jam 3 sore tau gak sih, habis ngopi-ngopi gitu. Ini jam 2 subuh sudah. Nggak gini ngangkatnya, halo. Enggak sudah. Halo, oh iya, gimana. Ayo cerita. Dia udah tahu kalau saya telepon saya lagi sakau. Saya ngobrol 1 jam lebih sudah. Tiba-tiba apa? Ngantuk tidur saya, sakaunya hilang. Dan kejadian itu tidak hanya terjadi 1 kali, 2 kali, enggak sudah. Berkali-kali saya lakukan sehingga pada waktu itulah Tuhan pakai ini Om. Untuk membuka mata saya untuk mengerti di dunia ini masih ada orang yang sungguh-sungguh mengenal kasih Yesus sudah. Yang mengenal sungguh-sungguh kasih Yesus bukan cuma sekedar ngomong karena cinta, bukan cuma kata-kata tapi tindakan nyata. Dan tindakan nyata itu dilakukan oleh Om tersebut dan Tuhan memakai Om ini menyentuh hati saya. Di tengah semua banyak orang yang hari ini gak bisa terima saya, cuma jadi sampah masyarakat lah. Bahkan papa saya juga gak percaya sama saya, lebih percaya sama pembantu sudah. Gak bisa diterima oleh banyak hal, tapi ada orang yang membuka hatinya, membuka dirinya untuk orang seperti saya. Dan saya diubahkan. Saudara bukan aturan dan hukum sudah. Gak boleh ini, gak boleh begitu. Enggak saudara, enggak. Itu yang mengubahkan hidup adalah kasih. Karena begitu ajaibnya kasih Yesus. Sehingga kita yang semakin jauh dengan Tuhan, dia tidak pernah meninggalkan kita, dia terus mendekat kepada kita. Dan pada saat yang sama kita sadar, kasih yang ajaib itu membuat saya bertanya, Tuhan bagaimana mungkin saya orang yang brengsek masih engkau cintai. Dan sehingga setiap kali engkau memikirkan akan kasih di Kalvari, hidupmu diubahkan saudara. Saudara ada beberapa orang yang punya kesalahan utama ya. Saya mengalami atau mendapatkan banyak respon. Yang pertama adalah saya sering ketemu dengan orang yang selalu mengkaitkan kasih dengan hukum karma. Kalau kamu menabur sesuatu yang baik di masa lalu, engkau mengasihi di masa lalu, maka hari ini engkau akan menuai kebaikan. Jadi ada keluarga yang hari ini sudah hopeless dan mengatakan ini udah pasti karena dosa engkong. Dosanya papi, dosanya mami, maka hidup saya hari ini sulit sekali untuk mengalami kasih. Karena dulu mereka semua pernah membenci Tuhan. Saudara gak begitu kok. Iman Kristen tidak pernah bicara tentang karma. Kita bicara tentang tabur tuai dan itu semuanya berlandaskan Allah yang punya pribadi. Karena karma itu landasannya bukan Allah yang berpribadi saudara. Lalu saya pernah diskusi kok. Pak katanya ada karma baik, karma buruk. Iya. Kalau karma baik maka mendapatkan sesuatu yang baik. Iya. Kalau karma jahat akan menjadi dapat yang jahat? Iya. Ada diskusi. Lalu saya tanya gini loh. Jahat, baik, dan jahat. Itu gak bisa binary. Tahu sih binary? Cuma bilingual 2. Baik, jahat, enggak. Kenapa? Karena skala jahat dan baik itu spektrumnya luas. Terus dia tanya sama saya, maksudnya gimana spektrumnya luas? Gini loh. Ada 2 orang wanita. Dua-duanya divonis pengadilan membunuh. Oke? Kasus yang pertama, ketika si perempuan ini didakwa, dia dihukum. Kasusnya adalah dia lihat ada seorang cowok kaya. Dia pengen hartanya, dia bunuh laki-lakinya, dia ambil hartanya. Pembunuh gak? Pembunuh. Kasus yang kedua, wanita membunuh juga. Yes, kisahnya gimana? Waktu dia mau pulang, ada laki-laki mau perkosa dia. Setelah mau diperkosa, ada batu, dipukul kepalanya, lalu kemudian laki-laki itu mati. Keduanya pembunuh gak? Pembunuh? Pertanyaannya. Kalau pengadilan memutuskan dua-duanya dihukum dengan hukuman yang sama, adil gak? Adil gak? Enggak kan? Kenapa? Rasa keadilan itu ada di dalam pribadi. Bagaimana mungkin? Yes, dua-duanya memang membunuh. Tapi yang satu untuk memperkaya diri, yang satu untuk mempertahankan diri. Betul gak sih? Jadi walaupun keduanya melakukan kejahatan, bro ada spektrumnya bro. Jadi kalau kamu ngomong karma yang jahat itu butuh pribadi untuk menentukan. Ini dapatnya seperti apa sih jahatnya? Upahnya seperti apa sih? Hukumannya seperti apa sih? Karena kejahatan selalu dibaliknya ada motivasi. Apakah kita percaya karma? Enggak sudah. Karena kita punya Allah yang punya pribadi. Apapun yang pernah terjadi di masa lalu, Tuhan pakai masa lalu untuk membentuk hari ini menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi jangan terus denial gitu loh. Seakan-akan pikiran kita itu terbelenggu dengan masa lalu.
Wah dulu engkong begini, papa begini. Enggak, kalau lu sudah percaya Yesus, terima Yesus, sungguh-sungguh brother, di dalam Yesus, maka semuanya sudah diputuskan. Selesai, sudah selesai. Yang kedua adalah kasih selalu dikaitkan dengan perbuatan yang terlihat mata. Sama, ini pertanyaan paling sering. Pak Joy mana mungkin sih tetangga saya Pak Joy. Aduh baiknya minta ampun. Dia bangun rumah ibadah, mau agama apapun dibangun. Ada orang lain yang gak pernah dikenal, disantunin sama dia. Tapi cuma satu masalahnya tidak percaya Yesus. Pertanyaannya adalah apakah orang ini masuk surga kalau nanti mati? Saudara saya tanya kepada dia kembali gitu loh. Gini loh, setiap tindakan ada motif. Betul gak sih? Motif itu menentukan apa yang kita anggap baik atau tidak baik. Jadi kalau kasih hanya dinyatakan dengan yang kelihatan, kita gak kemana-mana saudara, gak kemana-mana. Makanya ini bias ya, saya lihat ada beberapa anak muda di sini, bro and sis. Saya mau kasih tahu hati-hati dengan media sosial dan TikTok. Kenapa? Karena gak semua ngomong Tuhan sayang banget sama lu adalah sebuah kebenaran. Ya memang Tuhan itu sayang sama kita gitu loh, tapi kesayangnya Tuhan itu jalannya bersamaan dengan kebenaran. Karena kasih tanpa kebenaran manipulatif. Kasih tanpa kebenaran itu manipulatif, tahu gak sih? Pernah ketemu sama engkong gak sih? Saya lihat di sini gak ada engkong ya, semuanya 17 tahun kalian ya wajahnya. Ya. Saya pernah bawa anak saya ke Bandung. Ada papa saya. Anak saya bikin salah. Saya tegur, saya marahin. Anda tahu waktu saya marahin anak saya? Papa saya marahin saya. Dia bilang, jangan dimarahin, masih kecil. Loh, gimana sih? Terus papa, sini sama engkong gitu. Sejak kejadian itu. Setiap kali anak saya bikin salah, ngomongnya apa? Mau engkong gitu loh. Gak mau papa jahat, mau engkong gitu. Akhirnya saya sadar, iya ya. Saya itu menghukum dia, menegur dia, karena saya sayang, bukan benci. Memang itu menyakitkan bagi yang ditegur, iya. Tapi suatu kali kelak sadar, iya ya kenapa saya ditegur. Kasih tanpa kebenaran itu manipulatif, ini dia. Yang terakhir kalimatnya nih. Coba kita baca sama-sama ya, 3, 2 ya. Mana nih? Ada? 1, 2 ya. Kasih tanpa kebenaran itu manipulatif. Tapi kebenaran tanpa kasih itu otoritatif. Ini kunci parenting sudah. Ini kunci parenting. Anda menegur anak Anda salah, saya kasih tahu, ajak dulu ke Kidzuna. Ya, suruh main sampai senang, betul? Baru ngomong, papi gak setuju sama kamu. Kamu begini, begitu. Sama, pastoral juga sama. Orang tuh ya kalau dia ngomong, kamu berdosa, kamu salah, kamu harus bertobat. Orang gak suka sudah. Isinya benar gak sih? Benar. Tapi caranya salah. Kenapa? Karena kita otoritatif, kita merasa yang paling atas. Enggak. Kalau menegur jemaat, dibawa ke Kwiteo Apeng dulu, makan apeng. Ya, makan di Galak Ciputra World nih, makan dulu. Begitu makan gini loh, maaf ya. Kayaknya kamu melakukan kesalahan. Udah jangan terlalu dekat sama dia, hati-hati kamu sudah punya istri. Kalau enggak, waduh repot. Bapak siapa? Tegor-tegor saya. Emang bapak yang paling benar? Ini orang seperti ini kemudian merasakan kebenaran itu tanpa kasih. Tahu gak sih? Jadi kalau kita bicara tentang Tuhan, kasih itu berjalan dengan kebenaran. Dan pada waktu Yesus berkata kepada Simon Petrus, do you love me? Kalimatnya menjadi menarik di next slide. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jadi Yesus challenge Simon Petrus itu dengan berbagai macam alasan behind. Dan ini menjadi sebuah penafsiran. Apa sih maksudnya? Apakah kata this di sana bentuknya itu adalah feminim, netral atau apa? Menunjuk apa? Macam-macam. Beberapa komentar mengatakan pada waktu dia ngomong begitu, Petrus sedang ngomong di sana ada pekerjaannya. Pekerjaan yang sejak dulu membuat dia hidup. Ada perahu, ada nelayan, mungkin juga statusnya. Banyak hal. Tapi yang menariknya ada Matius 26 ayat 33. Lihat dejavu ya. Petrus pernah ngomong, Petrus menjawab, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Omongan dia kemakan omongannya sendiri. Jadi waktu Yesus mengatakan, kamu udah menyangkali saya 3 kali. Gimana waktu dulu kamu pernah ngomong, semuanya tergoncang, aku tidak. Ini ngomong apa sih?
Humility. Tau? Yang Yesus sedang hancuran apa? Kesombongan dalam dirinya Petrus. Jadi kalau Yesus berkata, do you love me more than this? This ini apa sih? Apakah pekerjaan? Bisa jadi, saudara. Ada banyak orang hari ini lebih mengasihi pekerjaannya daripada Yesus kok. Saya bukan ngomong dikotomi ya. Saya yakin dan percaya pekerjaan juga bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Betul. Tapi seringkali kita jadikan pembenaran. Ayo dong melayani Tuhan di gereja. Jawabannya apa gitu? Pak, pekerjaan saya belum kelar. Ini anak muda nih paling sering nih kayak gini nih. Ya. Gini loh Pak, kalau yang melayani itu yang sudah mapan ekonominya. Buset dah, kalau ditanya mapan tuh apa? Waduh, cukup satu rumah di setiap wilayah di Surabaya ini ya. Satu rumah di barat, satu rumah di timur ya. Cukup satu mobil, waduh, di garasi A, garasi B, garasi. Cukup satu mobil tuh apa? Buat setiap hari. Buset dah. Ya. Jadi mobil A Senin, mobil B Selasa. Cukup satu istri, kalau satu istri cukup ya. Kalau satu istri kita gak usah diskusi lah ya, betul gak sih? Yang mapan aja Pak, kalau bisa melayani. Anak muda datang, Pak Joy tolong doakan saya, kenapa? Belum dapat kerja. Setelah didoain 2 bulan kemudian ngilang nih anak. Tanya, brother kemana kamu? Aduh maaf ada target, gue pengen ke Jepang, kata gitu. Ada target A, target B, target C. Dalam hati gak usah didoain lah kalau gini mah. Gak sih? Ya nyesel juga gitu loh. Ini didoain dapat pekerjaan supaya apa? Melalui pekerjaan kita bisa berkontribusi untuk kerajaan Tuhan. Maka saudara sekalian kalau Anda hari ini punya pekerjaan, perhatikan baik-baik. Selalu ada elemen yang mendukung. Merefleksi diri, menguji hati. Tuhan, apakah pekerjaanku ini sudah jadi berhala padaku? Standarnya apa? 1, apakah engkau menekankan relasi daripada materi? Tarikannya gitu kok ketegangannya. Ada pernah dengar kan cerita saya? Satu orang om yang sukses. Om, apa yang mau didoain? Tolong doain saya supaya anak saya yang satu-satunya kembali waktu Imlek. Masih ingat? Loh kenapa om? Udah lama dia gak pulang ke rumah. Setiap kali saya telepon, nah ayo pulang. Jawabannya sama. Maaf Pak, saya sibuk. Sampai suatu kali, setiap kali dia ngomong saya sibuk, saya ingat. Waktu dia masih kecil, saya waktu itu kerja. Anak saya telepon dari rumah, Pak di mana Pak, ayo main. Dan saya ngomong apa? Maaf nak, saya sibuk. Berganti kisahnya. Berganti sudah. Jadi kalau pekerjaan kita sudah menekankan materi bukan relasi, hati-hati ini jadi berhala. Yang kedua adalah ketika Anda tidak sadar atau sadar pekerjaan bukan punya saya. Pernah gak sih? Coba Anda datang dalam pekerjaanmu dan mengatakan Tuhan ini punyamu. Saya bukan owner, engkaulah owner, saya manajer. Manajer hanya bisa dapat perintah dan instruksi dari pemilik. Dia pemilik sahamnya, semuanya punya dia. Jadi waktu saya ada bisnis, saya membuka pekerjaan saya dengan mengatakan Tuhan ini adalah punyamu. Kalau ingin engkau berkarya melalui pekerjaan ini, let's go Tuhan. Let's go. Maka saya apresiasi beberapa orang yang hari ini punya bisnis, punya pekerjaan. Anda tahu setiap seminggu sekali mengumpulkan karyawannya untuk apa? Berdoa bersama. Saya tahu gak semuanya Kristen, betul. Si owner ini ngomong begini, Anda bisa berdoa sesuai dengan keyakinan Anda masing-masing. Tapi dia menjelaskan esensi tentang nilai Kristiani yang sesungguhnya. Saudara waktu ditanya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada ini? Mungkin saja pekerjaan. Mungkin juga status, tapi mungkin saja harga diriku saudara. Yesus berkata, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada harga dirimu? Berapa banyak orang tua gak bisa minta maaf sama anaknya. Anda tahu kenapa? My pride, I'm your parents, come on man. Mana mungkin saya minta maaf kepada anak saya lebih tahu, saya lebih bisa. Dia makan dari hasil kerja keras keringat saya. Dan ini saya alami bertahun-tahun, saya gak pernah dengar papa saya ngomong kepada saya, maafkan papa salah, gak pernah. Padahal saya tahu dia salah. Kenapa? Pride. Atau? Dan dalam tradisi timur kan begitu ya, betul gak sih? Siapa kali ngomong sama susu, sama engkong sekali lagi ya dengan kerendahan hati, saya bukan ngomong bapak ibu dan susu dan AI semuanya tidak punya pengalaman. Punya, tapi sadarkah kita semuanya statusnya sama di hadapan Tuhan. Gak ada yang lebih baik saudara. Kadang-kadang engkong harus ngomong sama anaknya, sama cucunya, doakan engkong ya. Engkong tidak sempurna, betul gak sih? Ini masalah apa? Masalah pride kan? Halo para suami, gimana kabarnya hari ini? Nah,
Pak, keluarga kami baik-baik saja Pak. Kita gak pernah ada konflik. Loh kok bisa? Kuncinya cuma satu, jangan pernah ngomong sama istri. Karena setiap kali ngomong sama istri, apapun bahasannya, ujungnya berantem. Nggak sih? Dan kita sebagai suami gimana coba? Mau diem aja? Soalnya kadang-kadang yang Tuhan ngomong, do you love me more than this adalah harga diri. Last but not least ini dia kalimatnya. Mereka yang sudah mengalami kasih Tuhan akan hidup dalam pertobatan. Karena pertobatan adalah bentuk respon kita dalam mengasihi Tuhan. Saya bersyukur Pastor Irwan di sini mengajarkan bertobat setiap hari. Dan hari ini challenge-nya sederhana. Apakah engkau masih mau bertobat? Kenapa? Karena pertobatan adalah respon kita mengasihi Kristus. Dia bertanya kepada kita, do you love me more than this? Apakah engkau mengasihi Yesus lebih daripada harga dirimu, pekerjaanmu, apa yang mimpimu, ambisimu? Tapi hari ini kita disadarkan kasih mengubah hidup. Di dalam kekristenan kasih Yesus mengubahkan hidup. Sehingga saya berani mengambil sebuah keputusan yang mungkin tidak populer dalam dunia ini. Yang terakhir ini dia, pembaharuan diri dimulai dari pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Dan menyangkal keakuan diri di hadapannya. Bapak Ibu Saudara sekalian ngomong, Tuhan ampuni saya gampang saudara. Tapi pada waktu Anda datang kepada Tuhan dan mengaku aku berdosa, pada saat yang sama beranikah aku menyangkal keakuan diriku. Kenapa? Karena menjadi orang baik tanpa mengasihi Yesus adalah bentuk berhala, keakuan diri. Anda mungkin berpikir, maksudnya gimana sih? Kalau Anda berpikir Anda jadi orang baik supaya Tuhan terima Anda, itu berhala saudara. Karena Anda mengandalkan kekuatanmu. Dan ketika Anda berhasil, Anda akan berkata siapa gua? Saudara hati-hati dengan disiplin rohani loh. Betul gak sih? Kadang-kadang saya sudah baca 5 pasal, 10 pasal, lalu ngomong maksudnya apa? Kalau kamu bisa apa maksudnya? Enggak saudara, kalau saya bisa bukan karena saya bisa, tapi Tuhan memampukan saya sehingga saya bisa. Maka saya tidak punya andil dan ngomong kepada Tuhan saya lebih baik dari orang lain. No saudara. Bahkan saya yakin semua pastor di tempat ini, di gereja ini termasuk saya saudara. Tidak bisa mengatakan saya lebih baik dari Anda. Tapi inilah kasih. Kasih apa? Membuat kita sadar kita bertobat. Diawali dengan apa? Menyangkal keakuan diri. Pertanyaan terakhir, gimana dengan hidup kita mengikuti Yesus hari-hari ini? Mulai jenuh, burn out? Maybe this is the time. Tahu gak sih? You cannot understand the will of God unless you stand under the will of God. Kamu gak akan pernah ngerti kehendak Tuhan sebelum kau tunduk pada kehendaknya. Firman hanya bisa dimengerti ketika engkau belajar melakukannya, bukan mendengarnya sudah. Kalau Anda hari ini mendengar Yesus berkata, apakah engkau mengasihi aku? Mulai dengan sebuah tindakan yang nyata. Apa itu? Orang tua yuk datang sama anak-anak. Dan bilang, nak doakan papa gak sempurna. Nak doakan mama gak sempurna. Betul gak sih? Belajar untuk menaruh harga diri kita. Dan mengangkat panji-panji keagungan Yesus di atas segalanya. Mari kita berdoa. Saya mengambil kesempatan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengambil waktu sejenak merespon firman Tuhan. Adakah di antara kita hari ini sedang bergumul dengan situasi, suasana dalam pekerjaan? Yuk datang kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan engkau sudah mengasihi aku lebih dari segalanya. Aku ingin belajar mengasihi engkau Tuhan. Bisnis ini punya engkau. Kalau engkau percayakan ini, saya ingin belajar mengasihi engkau melalui bisnis dan pekerjaan ini. Sekarang ada masalah. Saya gak mau buru-buru ngambil keputusan. Saya mau belajar tanya kepada Tuhan. Buat kita yang hari ini dalam sebuah hubungan rumah tangga, keluarga. Yuk orang tua yuk, saya juga orang tua, saya tahu. Dalam tensi dan situasi tertentu kadang-kadang kita terpicu dengan emosi. Dan perkataan kita melukai hati orang-orang yang kita kasihi. Kalau ada di antara kita hari ini juga bergumul. Dan berkata, Tuhan tolong saya untuk memaafkan, mengampuni mereka. Mulailah dengan kasih Yesus. Anda tahu kenapa mulai dari kasih Yesus? Karena Anda manusia berdosa tapi Yesus tetap terima Anda. Bagaimana mungkin Anda menolak orang lain yang pernah melukai hatimu? Jika Anda berkata Tuhan di sini aku ingin belajar untuk mengampuni, datang kepada Tuhan minta kekuatan anugerahnya. Tuhan di sini kami datang kepadamu. Allah Roh Kudus sedang bekerja di tempat ini.
Dan kami yakin apa yang sudah ditaburkan firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami tahu Tuhan butuh proses yang cukup panjang. Tapi kami yakin benih firman yang tertanam dalam hati kami akan berakar sedemikian dan bertumbuh dan berbuah. Hamba berdoa kiranya jemaat New Life Church hari ini menjadi orang yang semakin get close to God. Semakin dekat, semakin mendekat. Karena kami sudah mengalami dekapan Tuhan, maka kami semakin mendekat kepada Tuhan. Terima kasih buat keajaiban kasih-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Yesus Tuhan kami.